برسول الله وآله وأصحابه ومواله. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi wa fi jami'i ta'at. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama, senantiasa kita haturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat, taufik dan hidayah serta inayah pertolongannya juala, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersilaturahim, menyambung kekeluargaan kita sesama muslim dan muslimat, dan sekaligus kita menuntut ilmu agama, mengulang-ulang ilmu agama yang difardukan oleh Allah dan Rasul. Kita berharap mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini, perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah dan Rasul. Dengan sebabnya segala dosa kesalahan kita diampuni, segala amal kebaikan kita diterima, rezeki kita yang halal diluaskan, penyakit disembuhkan, senantiasa dipermudah berbuat kebaikan, dihindarkan, dijauhkan, dipersulit daripada kejahatan, dan mudahan tatkala kita meninggal dunia membawa iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat, zuriat, dan orang yang beriman mengikut beliau hingga akhir zaman sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat, keluarga seberataan yang dirahmati serta dimuliakan Allah. Qala Syekh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Berkata Khalid bin Ma'dan, tidak aku lihat akan seseorang yang lebih banyak membaca Quran selain daripada Mu'adz, Sayyiduna Mu'adz bin Jabal, karena dia mengingat dan mengamalkan hadis yang maha dahsyat itu dan sangat menakutkan hati tiap-tiap orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi semalam itu kan hadisnya Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat tadi. Jadi ujar Nabi, wahai Mu'adz, Allah telah menjadikan 7 malaikat sebelum ia menjadikan langit dan bumi. Dan setelah dijadikannya, diperintahkannya tiap-tiap malaikat itu menunggu tiap-tiap pintu langit yang 7 itu. Maka manakala naik malaikat hafazah membawa amal ibadah seorang hamba manusia yang di bumi, yang dikerjakannya dari pagi sampai petang, seperti sembahyang, puasa dan lainnya, amal itu kelihatan bercahaya-cahaya,
Setelah sampai di pintu langit pertama, berkatalah penunggu langit itu, berhentilah engkau dan kembalikanlah amal si fulan ini dan pukulkan ke mukanya. Artinya ditolak amalnya, karena dia adalah orang yang mengupat, menggibah. Aku, ujar malaikat penunggu langit pertama, diperintahkan oleh Allah untuk menahan amal orang yang mengupat atau menggibah. Nah, jadi bila orang tuh menggibah, sekalipun rajin beramal beribadah hingga langit pertama aja tak boleh. Nah, seandainya orang itu tadi pulang nang beramal itu kada menggibah, nah lalu inya bisa melewati langit pertama sampai di langit yang kedua, ditunggu oleh malaikat jua, dan malaikat itu meminta supaya amal ibadah orang itu dipukulkan ke mukanya, karena dia orang yang suka bermegah-megah. Nah, ketujuh bermiwah-miwah, padahal jakanya seadanya kawa aja. Ini kada hendak nang wow, hendak nang luar biasa. Nah, hendak nang kayak orang, padahal berhutang jum. Nah, ini parah ini. Nah, padahal jaka seadanya aja kawa ya. Nah, tapi hendak juga kayak orang. Nah, makanya ujar Allah, la tamud dan naik. Jangan engkau panjangkan matamu melihat orang. Maksudnya apa? Jangan katuju beli lihat orang mun kada tahan pacang bekahandak tadi. Kayaknya hendak juga melihat orang bersepeda motor hanyar, hendak juga. Melihat orang baju hanyar, hendak juga. Melihat orang hapi hanyar, hendak juga. Melihat orang bini hanyar, nah makinannya hendak. Nah ini padahal tadi bini nang ada aja gin kada biris misalnya itu tadi. Nah jadi kita jangan terlalu banyak kehendak, ini mengalih sawarangannya itu tadi. Nah seandainya inya lolos di langit kedua, nah sampai ke langit ketiga, ditahan oleh malaikat penjaganya, lalu ujar malaikat, kembalikan amal orang ini, ditolak artinya pukulkan ke mukanya, karena dia orang yang sombong. Nah sombong, jadi bila sombong kada naik juga, kada diterima juga amal ibadah. Sampai langit ketiga aja tak boleh udah. Nah seandainya inya biris kada sombongnya sehingga melewati langit ketiga sampai langit keempat, ditunggu oleh malaikat. Nah tadi dan diperintahkan untuk dikembalikan amalnya, karena orang yang beramal itu ujub. Ujub tuh jadi kita merasa heran. Kawa sabar merasa heran, wah ya kawa sabar aku namun tadi asa takjub banget. Dapat nikmat kawa bersyukur, wah kawa bersyukur aku namun tadi orang kada kawa bersyukur kayak aku nih, aku kawa bersyukur. Kawa tawadu rendah diri merasa pun, wah tawadu aku nih kan kayak apa tawadu aku. Nah ujub itu, nah itu pun ditolak juga amal ibadahnya. Nah seandainya inya lulus biris melewati langit, nah tadi yang kelima, nah itu pun dijaga oleh malaikat hasad. Artinya orang yang beramal ini inya ada memiliki sifat hasad, iri dengki, nah itu pun ditolak juga amal ibadahnya. Ada sampai tambus juga hingga langit kelima aja. Nah tadi diisi sifat hasad, artinya apa? Kada nyaman hati melihat orang dapat nikmat. Nah, kada nyaman hati melihat orang dapat nikmat. Nah, ini artinya begeduhan penyakit. Nah, begeduhan penyakit. Jadi bila orang hasad itu, pertama berarti inya kada ridho dengan ketentuan Tuhan.
Kedua, inya sama memadahkan Tuhan tuh kada becus, kada adil, kada bijaksana. Aturannya ke aku nikmat tuh kehendak inya. Ketiga, orang nang hasad ini inya mencelakai dirinya sendiri. Ujar Nabi, hasad ini inya tadi memakan amal ibadah. Kama yakulun narul hatab. Al hasad yakulul hasanat kama yakulun narul hatab. Oh, kama qala Nabi. Hasad ini inya membakar segala macam kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Nah, keselukutan. Biar banyak beramal, biar banyak berisi kayu. Mun disalukut habis juga tetap. Nah, yang ketiga, hasad ini kada merubah takdir orang nang dihasatinya. Nah, yang berikutnya itu tadi. Nah, jadi banyak mudaratnya hasad ini. Nah, sesuai aja amalnya kada diterima. Nang semakin parah lagi, orang hasad ini menunjukkan imannya kada baik. Nah, bahasa kasarnya kada beriman, kada sempurna iman orang nang hasad itu tadi. Nah, jadi wajar lah amalnya kada diterima tadi. Nah, kemudian seandainya birisnya melewati langit kelima sampai langit keenam ditunggu oleh malaikat rahmat. Artinya orang yang beramal ini bila inya kada memiliki sifat pengasih dan penyayang ditolak juga sampai langit keenam, kada tembus. Nah, kemudian seandainya biris, nah sampai ke langit ketujuh itu masih ditunggu oleh malaikat sum'ah. Nah, malaikat sum'ah. Nah, itu pun ditolak juga amal ibadahnya, kada diterima juga itu tadi. Nah, amal ibadah. Nah, lalu ujar Sayyiduna Mu'adz bin Jabal mendengar hadis Nabi ini, wahai Rasulullah, amun pian Nabi dan Rasul tadi, artinya nyaman aja bahasa kitanya. Amun ulun ni orang warak, wahai Rasul, kayak apa ulun ni anak selamat. Nah, lalu ujar Nabi, semalam, hai Mu'adz, ikutilah aku, ikuti aku, ujar Nabi. Yakinkanlah pada hatimu sekalipun sedikit amalmu. Artinya bujurakan keimanan, ikuti aku, pelihara lidahmu daripada mengupat, tanggunglah dosamu sendiri, janganlah engkau tanggung kepada orang lain. Janganlah engkau memuji dirimu karena dicela orang. Janganlah engkau mengangkat dirimu karena direndahkan orang. Janganlah engkau menuntut dunia dalam beramal akhirat. Janganlah engkau riya, janganlah engkau sombong. Nah, tadi. Dan ujar Nabi pulang, sekalian apa yang tersebut itu mudah saja apabila dimudahkan Allah. Nah, tadi. Nah, lalu ujar Khalid bin Ma'dan, tidak aku lihat akan seseorang yang lebih banyak membaca Quran selain daripada Mu'adz. Dan Sidin yang menghadapi Nabi langsung menyampaikan hadis. Nah, karena Sayyiduna Mu'adz beliau mengingat dan mengamalkan hadis yang maha dahsyat itu dan sangat menakutkan hati tiap-tiap orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Artinya memberi takutan hadis Nabi ini. Nah, makanya kita orang beriman ini wajib berisi takut. Wajib berisi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam kitab itu, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekira-kira seandainya ikam beribadah tadi seperti ibadahnya seluruh orang-orang baik, seluruh penduduk bumi, seluruh manusia. Nah, tadi seperti itu ibadah ikam. Nah, tetap disuruh takut kalau kada diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kada beribadah makinnya. Nah, tadi waktu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuk iblis. Iblis ini dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah sekali aja berbuat salah.
yaitu kada mau sujud disuruh Allah kepada Nabi Adam. Itu aja sekali. Sebelumnya iblis itu beribadah terus, ribuan tahun beribadah kepada Allah. Cuman tatkala disuruh oleh Allah sujud kepada Nabi Adam kada mau, dikutuk oleh Allah. Menangis malaikat Jibril, menangis malaikat Mikail. Ujar Allah Ta'ala, kenapa menangis? Nah, kenapa menangis? Nah, lalu ujar Jibril, ujar Mikail, wahai Allah, kayak apa kami anak selamat? Kayak apa kami anak selamat? Jadi nang inya tadi sekali jadi bersalah, dikutuk pian sudah. Kayak apa kami? Nah, makanya ujar Allah, ikam jangan merasa aman daripada laknat dan murkaku. Jangan merasa aman. Kan malaikat Jibril tuh periksa orang begini ya. Wajib kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, sehingga Sayyidina Mu'az ini sidin banyak membaca Al-Qur'an. Nah, jadi mudah-mudahan kita juga, mudahan kita juga memperbanyak membaca Al-Qur'an itu tadi. Nah, baca Qur'an. Nah, ujar Nabi, aku tinggalkan kalian dua perkara, intamasaktum bihima lan tadillu abada. Kama kala Nabi, selama kalian masih berpegang dengan nang dua macam peninggalanku ini, kada akan tersesat, ya Nabi. Nabi menjamin. Nah, yaitu napa? Kitabullah, Al-Quran, wasunnati, dan sunnahku. Nah, artinya amun kita ini kada berpegang dengan Quran, kada mempelajari Al-Quran, kada mengkaji Al-Quran, kada membaca Al-Quran, kemungkinan untuk sesat itu ada. Nah, artinya bisa aja sesat keinginannya. Nah, jadi ujar Nabi, ikutilah tadi, peganglah kuat-kuat Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Nah, jadi mudah kita baca Al-Quran sehari semalam tuh ya adalah tadi. Nah, adalah kita membaca Al-Quran. Kan makanya untung banget nang melajari Quran tuh. Tak baca tulin. Kayak Bapak Wardi umpamanya baca tuh sidin biar kada beristilah. Tetap aja tak baca. Kenapa? Melajari kan. Nah, tadi Al-Quran. Nah, makanya ujar Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sepaling baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya Al-Quran itu tadi. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Para ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makna dan rahasianya di dalam surah Fatihah. Dan surah Fatihah itu dikumpulkan oleh Allah di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita mudahan dengan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu jalan pintu bagi kita untuk berpegang dengan Al-Quran. Nah, makanya kan jalan Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'aikatiul barakah. Setiap perkara yang baik, perbuatan yang baik, ucapan yang baik, aktivitas yang baik, bila kada dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, itu jalan Nabi terputus. Maksudnya terputus, kurang berkah. Nah, makanya kita disuruh mudahan kita ingat bila kita hendak mengerjakan sesuatu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hendak begawian apakah kita beraktivitas? Umpamanya hendak memasak tadi, nah menanggal panci atau mencibuk baras, nah Bismillahirrahmanirrahim. Mengambil piring, Bismillahirrahmanirrahim. Hendak bata tapas, mengambil gayung, Bismillahirrahmanirrahim. Hendak bersesapu, nah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi hendak muruk baju, Bismillahirrahmanirrahim. Hendak sepeda motor, buka kunci kontak, Bismillahirrahmanirrahim. Atau hendak berjalan, Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, apa lagi? Anak menurih, nah bismillahirrahmanirrahim. Mengambil pahat, bismillahirrahmanirrahim. Hendak mengaduk cuka, hendak mencukai gatah, bismillahirrahmanirrahim. Apakah lagi? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila kita bismillahirrahmanirrahim setiap kita beraktivitas, berarti kita ini ngarannya ingat dengan Allah, selalu berzikir kepada Allah. Jadi ngaran berzikir itu ada mesti ugut-ugut di pesahapan di sajadah. Anak bini kelaparan ain itu maksudnya. Nah, di berzikir itu artinya inya ingat kepada Allah dimanapun inya begana. Jadi setiap inya beraktivitas ingatnya bismillahirrahmanirrahim tadi. Nah, mudahan kita kawa ingat. Jadi bila kita hendak begawian, apakah? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam kitab ini, ujar Nabi SAW, manakala aku di Isra Mi'rajkan, aku diperlihatkan surga, ujar Nabi. Nah, kemudian di dalam surga itu Nabi aku ada melihat sungai, batang banyu, sungai. Ada 4 macam sungai. Yang pertama sungai air segar, yang kedua sungai susu, sungai susu, banyu susu maksudnya lah. Kemudian sungai khamar, kemudian sungai madu. Nah, madu. Lalu ujar Nabi, aku betakun lawan Jibril, wahai Jibril, ni banyu ni datang di mana? Nang 4 nih. Datang di mana dan ke mana? Hanya tujuannya mengalir. Nah. Lalu ujar malaikat Jibril alaihissalam, nah, ini banyu na 4 macam ini, sungai itu tadi, inya mengalir ke Telaga Kautsar, ke Telaga Kautsar. Dan Jibril, aku kada tahu juga datang di mana. Datang di mana banyu ini kada tahu juga aku. Nah, jadi artinya Jibril aja bisa kada tahu. Nah, tadi kalau pian gini bertamuan guru, lalu bertakun hukum, nah apakah guru ini apa hukumnya? Lalu je guru, nah kada tahu, bahja parah ini guru kada heret. Nah, dikiranya Tuhan aku. Tuhan aja nang tahu harus tuh. Nah, tadi artinya kita bertakun lawan guru lalu sidin kada tahu, jangan mengurangi kehormatan kita lawan sidin. Nah, itu udah ngerti kita ngarannya. Wah, untuk ada guru untuk parahin nggak tahu dihukum juga. Nah, kehendak aku tahu tulin bertaan. Nah, tadi Jibril aja kada tahu. Nabi pun sidin suah juga ditanya, wahai Rasulullah, wahai apa kiamat? Nah, ujar Nabi, nang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Bahasa kitanya ada tahu, lebih aku juga. Nah, lalu setelah ujar malaikat Jibril, aku kada tahu juga. Nah, coba pang ujar Jibril pian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pian supaya Allah memberitahu pian, wahai Rasulullah. Nah, lalu berdoalah Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala dan datang seorang malaikat, malaikat. Lalu setelah memberi salam kepada Nabi, malaikat ini meminta kepada Nabi, ya Muhammad, ghammid ainaik, wahai Rasulullah, pejamkan 2 mata pian. Nah, pejamkan 2 mata. Nah, cocok nih ya. Aku anak memajamkan juga. Itu anak guring main pulang. Nah, lalu dipejamkan Nabi. Setelah itu, qala iftah ainaik, ujar malaikat tadi, buka mata sempian, wahai Rasulullah. Nah, setelah aku buka aja Nabi, aku berada di hadapan pohon. Dan ada juga di situ aku lihat kubah daripada intan permata yang putih, kubah. Nah, kubah itu ada berisi pintu terbuat daripada emas. Nah, dan ini tertutup. Nah, saking gananya kubah ini, ujar Nabi,
seandainya dikumpulkan seluruh makhluk yang ada di bumi ini daripada jin dan manusia diandak ke atas kubah itu nang kaya burung bertinggir di atas gunung. Bertiga banget kubahnya nih. Ini seluruh makhluk yang ada di bumi ini, jin manusia dikumpulkan jadi satu, diandak di atas kubah tadi, nang kaya suit bertinggir di atas gunung Salikit. Nah, berarti kenal banget nih kubah tadi lah. Nah, aku lihat ya Nabi, sekalinya sungai-sungai itu datang di kubah ini. Sungai tadi, sungai air yang segar tadi, kemudian sungai terbuat dari susu, dari khamar, dari madu itu datang di dalam kubah ini. Nah tadi, Imbah melihat itu karena kubah ini bertutup, hendak bulik kayak aku aja Nabi. Nah hendak berpaling. Nah lalu ujar malaikat yang membawa Rasulullah itu, wahai Rasulullah, pian kada hendak masuklah ke dalamnya. Nah ujar Nabi, aku kada isi kuncinya, kayak apa aku masuk? Kan bertutup. Nah lalu ujar si malaikat itu tadi, miftahuhu bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya, anak kuncinya, ujar malaikat bismillahirrahmanirrahim. Kuparaki janabi, baca ku janabi bismillahirrahmanirrahim, tabuka. Nah kubah itu tadi, nah tabuka, masuk aku ke dalam kubah itu tadi. Ternyata di dalam kubah itu janabi aku lihat tihang-tihangnya ini bertulisan bismillahirrahmanirrahim. Dan aku lihat juga nah sumber sungai nang terbuat dari air nang segar itu timbul daripada mim bismillah, bisminya ada mim situ. Nah datang situ je Nabi banyunya itu. Dan aku lihat je Nabi sungai nang terbuat dari susu itu tadi itu inya keluar daripada ha di kalimat Allah, bismillah kan ada ha. Nah datang di situ je Nabi. Dan kulihat ujar Nabi sungai yang terbuat dari khamar itu keluar daripada mim ar-Rahman, dan sungai yang terbuat daripada madu keluar daripada mim ar-Rahim. Nah tahulah aku je Nabi datang di sini sekalinya sungainya datang di kalimat bismillahirrahmanirrahim itu. Nah lalu ujar Allah, ya Muhammad, man zakarani bihadhil asma min ummatik biqalbin khalis min riyain wa qala bismillahirrahmanirrahim saqaituhu min hadhil anhar. Padahal lawan umatmu siapa nang mengingat aku, ujar Allah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim ini ikhlas hatinya murni karena Allah, aku beri minum dengan 4 sungai ini, ujar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah tadi artinya mahal nih, makanya kita bila hendak berbuat sesuatu, hendak beraktivitas, bacalah bismillahirrahmanirrahim tadi. Nah hendak makan bismillahirrahmanirrahim, jangan sopan. Nah tadi baca bismillahirrahmanirrahim. Nah kaina diberi oleh Allah ini ikhlas, syaratnya ikhlas murni. Nah bukan karena hendak minta rawa atau hendak minta tangguh atau hendak disambat orang nang pindah berilmu, kada. Dasar hendak mengamalkan ilmu, mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita tak umut, tahu teranai kaganangan apa yang disampaikan Nabi, dah baca bismillahirrahmanirrahim tadi. Nah dan disebutkan dalam hadis juga, la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Allah kada menolak doa orang yang berdoa memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya doa itu bila kada bismillah pemulaannya kada beradab. Nah tadi mesti bismillah dahulu, hanyar alhamdulillah, hanyar salawat.
Nah tadi kan kayak itu orang berdoa kada mau amin amin ya rabbal alamin Allah maghfir lana wali walidina kada mau itu. Jadi bismillah dahulunya tinggal jangan dibuat yang bismillah dahulu tinggal itu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hanya sholawat hanya doa permintaan itu tadi. Nah jadi mudahan kita kawa tadilah ingat kita tahu dah kita nih mun tahu aja berataan pian tahu tada hulu pada ulun tahunya. Nah cuman kita mudahan ingat nah kawa bila nak mengerjakan sesuatu bismillahirrahmanirrahim tadi. Nah lalu ujar pengarang kitab alhamdulillahi awalan wa akhiran, mudah-mudahan bergunalah risalah yang kecil ini untuk diri saya dan bagi kaum muslimin yang ingin mempelajari dan mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Nah jadi kita bertahlil satu matni lah. Nah siapa ngaran situ? Mudahan pahalanya diterima oleh Allah, kita hadiahkan kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia dan khususnya almarhum Nur Hasanah binti Masran ala hadhimiyahu ala kulli man nawabi as-salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalul dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه وما فعلنا من أنواع الخيرات بهذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديه إلى حضرة الحبيب سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أرواح نور حسنة بنت مسرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومتقلبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم ولقهم برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
تقبل الله منكم منا ومنكم